warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kakak izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama kakak dia Ayu Sulistianingrum, biasa dipanggil Kak Ayu, dari program studi pendidikan biologi. Gimana nih teman-teman untuk persiapan materi kali ini? Semoga ada yang udah baca ya materi sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang morfologi akar. Sebelumnya, eh aku mau nanya deh sama kalian, apa yang kalian tahu tentang akar tuh apa sih? Oh iya, benar, akar tunggang sama akar serabut ya. Oke, kali ini kakak akan menjelaskan secara spesifik ya untuk morfologi akar ini. Oke, kita mulai. Apa sih itu akar? Akar ini merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Nah, radikula ini berasal dari biji. Ini yang ini berasal dari biji yang memiliki struktur halus dan bergerak menembus tanah. Jadi radikula ini dari biji akar akan berkembang menjadi akar utama atau yang sering disebut dengan akar tunggang. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian akar. Yang pertama itu struktur akar ya, leher atau pangkal akar atau kolum. Jadi ini merupakan bagian yang bersambungan dengan batang. Jadi dia bersambungan langsung dengan batang akar nih, corpus radicus. Terus yang kedua itu ada ujung akar atau apex radicus. Jadi ujung akar ini berada di sini. Nah ini. Jadi ini merupakan bagian akar yang paling muda, yang terdiri atas jaringan yang masih mengadakan pertumbuhan. Jadi jika dipotong, dia akan menghasilkan tumbuhan baru lagi. Selanjutnya itu cabang-cabang akar atau radix lateralis. Ini nih cabang akar. Jadi ini merupakan bagian akar yang keluar dari akar pokoknya. Jadi masing-masing dari akar ini akan mengadakan percabangan baru lagi. Lebih next. Selanjutnya itu serabut akar atau fibrilla radicalis. Jadi serabut akar ini, yang ini merupakan bagian akar yang sesungguhnya, atau penonjolan sel-sel kulit luar akar, yang berfungsi menyerap air. Serabut akar deh, salah. Maaf, ini merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk seperti akar serabut. Nah, yang tadi kakak bacain itu atau jelasin, ini merupakan yang ini nih, rambut atau bulu akar. Nah, ini nih yang putih-putih, ini merupakan penonjolan sel-sel kulit luar atau akar yang berfungsi untuk menyerap air. Selanjutnya, tadi tudung akar ya, atau kalipatra. Jadi ujung akar ini merupakan nih yang paling bawah. Ujung akar ini merupakan bagian akar yang letaknya paling ujung. Dan ini merupakan jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar ini yang masih muda.
Nah, selanjutnya fungsi akar, itu yang pertama memperkokoh berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan mineral atau zat hara nih dari dalam tanah, yang ketiga itu mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, yang keempat sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya itu sistem perakaran. Nah, jadi di sini benar yang kata teman-teman tadi, akar yang pokoknya kalau kita mendengar kata akar itu pasti keinget, oh akar tunggang sama akar serabut gitu ya. Jadi ini kita dibagi menjadi dua, ya benar, akar tunggang dan akar serabut. Jadi akar tunggang ini atau taproot ini merupakan akar yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Jadi akar tunggang ini benar yang tadi dijelaskan di awal, itu tumbuh dari radikula dan berkembang menjadi satu akar primer. Ini satu akar primer dan beberapa cabang dari akar sekunder. Nah, jenis akar tunggang ini umumnya kuat dalam menyokong tanaman dan mampu menyerap air sampai jauh ke dalam tanah. Selanjutnya itu akar serabut atau adventitive roots. Ini merupakan sistem perakaran yang tidak memiliki akar primer. Jadi akar ini dalam perkembangan selanjutnya tidak akan berkembang, tetapi pada pangkal batangnya ini akan keluar akar yang banyak dan berelatif sama ukurannya. Akar serabut ini lemah dalam menyokong tanaman, tetapi mampu menyerap air pada permukaan tanah, tetapi tidak sampai jauh ke dalam. Nah, pada kedua sistem perakaran tadi, akar tunggang dan akar serabut, ini mengalami percabangan dengan tujuan untuk memperluas penyerapan unsur hara atau memperkokoh berdirinya tanaman. Nah, pada akar tunggang ini, biasanya akar tunggang yang tadi, ini biasanya terdapat pada tanaman dikotil. Nah, akar tunggang ini terbentuk apabila tanaman diperbanyak secara generatif, tetapi tidak terbentuk apabila diperbanyak secara vegetatif. Misalnya itu dengan cara mencangkok dan stek. Nah, pada akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tanaman monokotil. Jadi sistem perakarannya ya akar serabut, contohnya pada rumput taki, dia berkembang biak melalui umbi-umbian, terus jahe berkembang biak melalui rimpang, dan bawang merah berkembang biak melalui umbi lapis. Ya, selanjutnya sistem percabangan akar. Jadi sistem percabangan akar ini dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kali ini kita akan membahas tentang sistem percabangan akar tunggang. Jadi yang pertama, akar tunggang ini tidak atau sedikit bercabang. Jadi pada cabang akar ini berupa serabut akar halus yang berfungsi untuk menyerap air dan garam. Akar tunggang ini memiliki fungsi tambahan sebagai tempat menimbun cadangan makanan. Akar tunggang tidak atau sedikit bercabang dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama berbentuk tombak. Jadi dia menyerupai tombak dengan pangkal besar meruncing ke ujung. Dia semacam tombak tapi meruncing ke bawah. Contohnya ini pada wortel. Yang kedua itu membentuk gasing atau eh, pangkal besar membulat.
Jadi contohnya itu pada bengkuang. Yang ketiga itu berbentuk benang. Jadi dia memiliki akar tunggang, tetapi seperti akar serabut. Contohnya itu pada tanaman kacang kratok atau kekara. Selanjutnya yang kedua itu akar tunggang bercabang. Jadi akar jenis ini memiliki bentuk kerucut panjang, tumbuh ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabangnya bercabang lagi, sehingga dapat memperluas daerah perakaran. Contohnya pada tanaman berkayu. Ini tanaman berkayu. Jadi akar pohon mangga, akar pohon alpukat, akar pohon sawo, akar pohon jati. Selanjutnya itu sistem percabangan akar serabut. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada tanaman dengan akar yang tersusun dari akar serabut menyerupai benang. Jadi contohnya pada tanaman padi, Oryza sativa. Selanjutnya itu tanaman dengan akar yang tersusun dari akar serabut, tetapi memiliki struktur agak besar dan kaku. Ini contohnya pada pohon kelapa ya. Ini akarnya seperti ini. Jadi dia memiliki struktur agak besar dan kaku. Biasanya akar seperti itu dijumpai ini di pantai ya. Biasanya kan ada tuh, kalau teman-teman enggak, di pinggir-pinggir pantai itu biasanya ada pohon yang seperti ini. Selanjutnya itu tanaman dengan akar yang tersusun dari akar serabut, agak besar tetapi tidak atau sedikit bercabang. Contohnya ini pada tanaman pandan buah merah. Selanjutnya itu tipe akar berdasarkan sifat dan tugasnya. Pertama itu akar udara atau akar gantung. Jadi ini merupakan eh, akar yang tumbuh ke arah bagian atas tanah yang memiliki filamen untuk menyerap air dan udara. Contohnya pada tanaman anggrek kalajengking. Nah, pada beberapa tanaman yang setelah muncul di atas tanah berubah menjadi batang. Contohnya pada tanaman beringin. Kalau teman-teman ingat juga, kalau di jalanan itu biasanya ada kan pohon beringin yang ada akar-akar gantung. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya itu akar penggerak atau pengisap. Eh, akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit untuk mengambil air dan hara dari tanaman inang. Contohnya pada tanaman tali putri. Yang ketiga itu ada akar pelekat. Itu merupakan akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan. Jadi dia memanjat dan menempel pada tiang panjat. Contohnya pada tanaman lada. Selain melekat, akar juga membelit dan memanjat, tetapi dengan memeluk tiang panjatnya. Contohnya itu pada tanaman vanili. Berikutnya akar banir. Akar banir ini merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah dan berbentuk seperti papan-papan yang disusun miring untuk memperkuat batangnya. Contohnya ini pada pohon kenari ya. Selanjutnya itu akar tunggang. Jadi akar tunjang. Akar tunjang. Jadi akar tunjang ini merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah batang menuju ke segala arah dan berfungsi untuk menopang batang agar tidak roboh. Contohnya pada tanaman pandan. Selanjutnya pada akar nafas. Ini merupakan
cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga muncul ke permukaan tanah. Nah, akar ini banyak mempunyai celah untuk masuknya udara, contohnya pada tanaman kayu api. Nah, selanjutnya akar lutut. Jadi, akar ini bercirikan dengan adanya bagian akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok lagi ke dalam tanah, contohnya pada pohon tunjang. Proses pertumbuhan akar. Nah, jadi ini merupakan proses bagaimana awal dari akar ini tumbuh. Yang pertama itu meristem akar. Jadi pertumbuhan akar ini akan dimulai dari meristem apikal. Dia letaknya di ujung akar. Meristem ini terdiri dari sel-sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang akan berkembang menjadi berbagai jaringan akar. Yang kedua itu ada pembelahan sel. Jadi sel-sel di meristem apikal tadi mengalami pembelahan atau mitosis, terus menciptakan lebih banyak sel lagi yang akan berkembang menjadi bagian akar yang berbeda. Jadi zona pembelahan ini terletak tepat di belakang tudung akar atau rokap. Selanjutnya itu zona pemanjangan. Jadi sel-sel baru yang dihasilkan di meristem apikal tadi akan bergerak ke zona pemanjangan, di mana mereka memanjang dan mengembangkan vakuola besar. Jadi dari proses pemanjangan sel tadi itu menyebabkan akar tumbuh lebih panjang dan mendorong ujung akar lebih ke dalam tanah lagi. Selanjutnya diferensiasi sel. Jadi setelah pemanjangan nih, sel-sel akan memasuki zona diferensiasi atau maturasi, di mana mulai berdiferensiasi menjadi tipe-tipe sel yang spesifik, seperti sel epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada tahap ini, rambut akar atau root hairs itu berkembang dari sel-sel epidermis, meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya itu pembentukan tudung akar. Jadi di ujung akar itu kan terdapat tudung ya, akar yang tadi ya. Jadi dia tuh melindungi meristem apikal saat akar tumbuh menembus tanah. Jadi pada tudung akar ini terdiri dari sel-sel yang cepat membelah dan mati, memberikan perlindungan mekanis dan memfasilitasi penembusan akar melalui tanah. Selanjutnya itu pematangan dan fungsi akar. Jadi setelah melalui berbagai banyaknya proses, jadi sel-sel akar itu matang dan menjalankan fungsi spesifik mereka. Jadi sel-sel di silinder pusat ini misalnya dapat membentuk xilem dan flum yang mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh tanaman. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan akar. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan akar yang pertama adalah gen. Jadi gen ini merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Jadi gen ini menentukan gimana kemampuan metabolisme dari tumbuhan tersebut sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang akan terjadi pada tanaman tersebut. Selanjutnya itu hormon. Jadi hormon ini ada dua, yaitu auksin dan sitokinin. Sorry.
Jadi auxin ini dia akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar terutama di bagian ujung akar. Selanjutnya sitokinin. Ini merupakan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan lateral akar dan pembentukan akar baru. Selanjutnya itu etilen. Jadi stimulasi pertumbuhan akar dan peningkatan pembentukan struktur akar halus. Jadi akar lateral dan rambut akar. Nih, stimulasi pertumbuhan akar. Jadi lateral, akar lateral sama rambut akar. Faktor internal selanjutnya yaitu asam absisat atau ABA. Jadi ABA ini memodulasi pertumbuhan dan arsitektur root atau akar sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi ABI ini tingkat menengah merangsang pertumbuhan akar untuk masuk lebih dalam dan mencari air dalam kondisi kekeringan. Selanjutnya itu ada cahaya matahari. Faktor eksternal. Ini merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan akar. Jadi yang pertama itu ada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini memberikan sinyal kepada akar untuk tumbuh ke arah yang tepat. Jadi untuk tumbuh ke arah tepatnya ini sebelah kiri ya. Ini maaf, salah gambarnya. Yang kedua itu air dan kelembapan. Jadi kelembapan dari tanah ini memberikan dukungan struktural bagi akar yang memungkinkan akar ini menembus tanah dengan lebih mudah dan menjaga stabilitas tanaman. Selanjutnya itu ada nutrisi. Jadi di sini zat-zat hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ini merupakan nutrisi penting untuk dibutuhkan akar dalam pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya ada suhu. Jadi suhu yang optimal ini dapat mendukung pertumbuhan akar yang cepat. Sementara suhu yang ekstrim itu bisa merusak atau bahkan menghambat pertumbuhan dari akar tersebut. Modifikasi dari akar. Yang pertama itu modifikasi dari akar pinggang. Fusiform roots. Jadi ini merupakan akar yang pada bagian tengahnya hingga ujung itu akar menebal. Jadi akar jenis ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman lobak. Yang kedua itu ada conical roots. Ini merupakan akar yang ketebalan paling tebalnya terletak di bagian pangkal akar dan semakin kecil di bagian ujung akar. Contohnya tanaman wortel. Jadi ini maksudnya ini di pangkal akarnya itu dia akan semakin tebal dan di bagian ujung akarnya dia akan semakin runcing atau kecil. Selanjutnya itu ada napiform roots. Ini merupakan akar yang pada bagian tengah hingga ujungnya akar menebal. Akar jenis ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman lobak.
Selanjutnya pada tuberous roots, ini merupakan akar yang tidak memiliki bentuk yang tetap dan dapat memperbesar atau mengembang pada beberapa bagian akar. Selanjutnya itu ada nodulate roots. Nodul ini merupakan akar yang terbentuk dari cabang akar yang difiksasi oleh bakteri nitrogen atau rhizobium. Pada umumnya seperti pada famili Leguminosaceae, seperti kacang-kacangan. Jadi nodulnya ini yang ini nih, yang bulat-bulat. Selanjutnya ada respiratory roots. Ini merupakan akar yang pada umumnya terdapat pada daerah dengan kadar garam tinggi atau halopit atau mangrove yang tumbuh karena kekurangan oksigen. Akar ini umumnya dimiliki oleh Rhizopora, Hiritiera, Sonaratia, dan tumbuhan mangrove lainnya. Selanjutnya itu ada modifikasi akar adventif. Jadi akar adventif ini merupakan akar yang asalnya bukan dari radikula. Jadi akar ini sering disebut dengan akar tambahan atau akar yang bukan berasal dari biji. Jadi akar adventif ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang pertama itu ada tuberous. Jadi tuberous ini semacam umbi akar ya. Jadi ini ketika cadangan makanan disimpan di dalam akar, maka akar ini akan menjadi membesar dan membentuk kumpulan seperti pada ubi jalar. Selanjutnya itu ada fasciculates. Itu merupakan akar yang bergerombol, membentuk klaster dari sebelah bawah nodus batang dan berdaging, seperti pada dahlia dan asparagus. Selanjutnya itu ada moniliform. Jadi moniliform ini akar mengembang ke arah atas seperti kancing pada tempat-tempat yang berbeda pada interval yang teratur. Contohnya seperti pada Vitis, terus Momordica, dan Portulaca. Selanjutnya itu nodulus. Ini merupakan tipe ini ujung dari akarnya ini mengembang ke arah atas, seperti pada Melilotus purpurfuma amoda. Selanjutnya itu ada annulates. Ini memiliki akar seperti serangkaian cincin yang mengembang, seperti pada Pirotia. Adaptasi akar. Jadi adaptasi akar terhadap lingkungan. Adaptasi akar ini merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan tumbuhan untuk bertahan hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tumbuh. Yang pertama, akar udara atau gantung. Ini sama yang kayak tadi. Jadi anggrek dan tanaman beringin ini memiliki akar gantung yang menyerap kelembapan udara dan kadang membantu mendukung tanaman pada permukaan vertikal seperti batang pohon atau bebatuan. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya itu akar tunggang atau taproot. Jadi tanaman wortel dan lobak ini memiliki akar tunggang yang besar dan panjang untuk menyimpan cadangan makanan serta menyerap air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Selanjutnya itu akar serabut. Jadi adaptasi yang akar ini lakuin adalah dengan menyebar luas di dekat permukaan tanah untuk penyerapan air dan nutrisi yang cepat. Contohnya pada rumput dan padi. Jadi dia memungkinkan penyerapan air yang sangat cepat, terutama pada daerah dengan curah hujan tinggi atau irigasi yang sering. Selanjutnya itu akar nafas. Jadi fungsi dari akar ini merupakan mengambil oksigen dari udara karena lingkungan tanah yang jenuh air dan miskin oksigen. Jadi contohnya itu pada tanaman bakau atau mangrove. Jadi uh, akar ini akan tumbuh ke atas dari tanah atau air. Jadi membantu tumbuhan tersebut bernafas di lingkungan rawa yang jenuh air. Selanjutnya itu akar adventif. Bertunas dari bagian tanaman selain akar primer untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dan penyebaran. Jadi contohnya itu pada tebu dan kentang. Jadi tebu dan kentang ini kan memiliki akar adventif ya, yang muncul dari batang bawah tanah atau stolon. Nah, dia membantu dalam penyebaran vegetatif atau meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Selanjutnya itu akar penghisap atau haustoria. Jadi fungsinya itu mengambil air dan nutrisi dari inangnya karena tumbuhan ini parasit. Jadi contohnya pada benalu ini memiliki akar penghisap yang menembus jaringan tanaman inang untuk menyerap nutrisi dan air. Oke teman-teman, sekian materi hari ini dari kakak. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi karena waktu yang sudah habis ya, jadi mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa chat kakak nanti kakak akan ngasih nomor kakak ke teman-teman sekalian. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf jika terlalu terburu-buru atau memang masih ada yang kurang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.